Saat kau bersujud, saat kau berdiri menghadap Tuhanmu, apa yang sebenarnya bergerak? Inilah ilmu hakikat diri yang akan membawamu menyusuri jalan dari jasad menuju zat. Salam sang sejati. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Seringkali empat kata ini dianggap sebagai tingkatan ilmu yang saling terpisah. Padahal keempatnya adalah kesatuan pada dirimu. Syariat adalah kenyataan dari perbuatan Tuhan yang nyata pada tubuh kasarmu. Saat tanganmu bergerak mengambil air wudhu, saat kakimu melangkah ke masjid, saat itulah af'al Allah atau perbuatannya sedang menjelma. Sedangkan tarekat bukanlah sekedar aliran atau organisasi, tetapi ia adalah kenyataan daripada asma Allah yang bersemayam di dalam hatimu. Rasakanlah getaran hati yang rindu dan juga cinta. Itulah tapak kaki tarekat. Lalu hakikat. Hakikat adalah inti dari segalanya, nyata pada nyawamu. Dan puncaknya dari segala pencarian adalah makrifat. Ia adalah rahasia paling dalam daripada zat Allah yang bertakhta di dalam sir atau rahasiamu yang paling tersembunyi. Sekarang, dari bahan apakah keempat tingkatan ini diciptakan? Jangan kau bayangkan air sungai ataupun air hujan. Syariat itu lahir daripada Nur Muhammad, cahaya pertama yang memancar dari Yang Maha Kuasa. Dan tarekat bukan berasal dari hembusan angin utara ataupun selatan, melainkan daripada nafas Muhammad yang suci. Tubuh Muhammad yang mulia, itulah asal muasal daripada hakikat. Sedangkan makrifat, ia mengalir dari sesuatu yang paling panas dan paling hidup di dalam diri sang Nabi. Ia adalah darah Muhammad. Cahaya, nafas, tubuh dan darah, semuanya satu, semuanya dari Nur yang esa. Lalu bagaimana dengan dirimu yang terbuat dari tanah, air, api dan angin? Inilah rahasia agung yang jarang disingkap. Tanah yang kau pijak, di dalam dirimu ia menjadi daging. Air yang mengalir, di dalam dirimu ia menjadi tulang yang kokoh. Angin yang tak kasat mata, ia menjadi urat-urat yang mengikat ragamu. Dan api, ia adalah darah yang menghangatkan seluruh tubuhmu. Hebatnya, keempat elemen ini memikul tugas suci dalam sholatmu. Pernahkah kau sadari, saat kau berdiri tegak, itu adalah hasil daripada kerja sifat api yang selalu menculang. Saat kau ruku, itu adalah pasrahnya angin yang condong. Ketika dahimu menyentuh bumi dalam sujud, itulah sifat air yang selalu mencari tempat yang rendah. Dan saat kau duduk di antara dua sujud, itulah ketetapan tanah. Makanya, seluruh sholatmu adalah tarian semesta dari keempat elemen yang menyusun jasmanimu. Saudaraku, sang sejati, ketahuilah bahwa tubuh kasar ini hanyalah wayang kulit. Ia tidak bergerak tanpa adanya sang dalang. Sang dalang itu ialah nyawamu, ruh ilahi yang ditiupkan ke dalam dirimu. Tubuhmu seperti perahu, dan nahkodanya adalah nyawamu. Apakah kau hanya terpaku memandang perahu,
tanpa menyadari siapa yang mengemudikannya. Jangan kau berhenti hanya pada pesawat dan boneka. Lihatlah dalang di sebalik layar. Karena antara wayang dan dalang, antara hamba dan Tuhan, sesungguhnya tiada perceraian sejak zaman azali. Jika wayang berpisah dari sang dalang, hancurlah ia, kembali menjadi tanah tak bermakna. Inilah mengapa kita menjaga nafas. Dengarlah setiap hari tanpa kau sadari. Nafasmu keluar masuk 12.000 kali di siang hari dan 12.000 kali di malam hari. 24 jam, 24.000 nafas. Apakah kau sia-siakan ia tanpa berzikir? Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang nafasnya keluar masuk tanpa mengingat Allah, maka sia-sialah dia. Ada rahasia di sini. Huruf pada kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pun berjumlah 24. Setiap nafasmu adalah satu huruf. Naik nafasmu, pujilah Hu. Turun nafasmu, pujilah Allah. Di jeda diam antara keluar dan masuknya, disitulah letak rahasia keabadian. Jagalah nafasmu dalam setiap berdiri, duduk dan berbaring. Jika kamu mampu menghadirkan maknanya, maka seluruh anggota tubuhmu akan hidup di dua negeri, dunia dan akhirat. Api neraka pun diharamkan menyentuh tubuhmu, dan tanah kuburmu tidak akan memakan dagingmu. Inilah yang dikatakan sholat daim, sholat yang tiada putus, yang bukan hanya digerakkan oleh takbir, tetapi oleh hembusan nafasmu. Wahai para pencari hakikat, engkau mungkin bertanya, di manakah Allah? Ada 3 kiblat yang harus kau pahami. Pertama, kiblat tubuhmu. Ia adalah Ka'bah di tanah suci. Tanpa menghadapnya, sholatmu tidak sah. Ini adalah kiblat daging dan tulangmu. Kedua, kiblat hatimu. Arahkan hatimu bukan ke bangunan batu, melainkan kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Iktikadkan di dalam hatimu. Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas dan tidak di bawah. Dia meliputi segala sesuatu. Dan yang ketiga, kiblat nyawamu. Disinilah puncaknya. Nyawamu menghadap kepada zat mutlak yang tidak bertempat dan tidak terbatas. Di saat tubuhmu menghadap Ka'bah, nyawamu harus melebur dalam lautan zatnya. Inilah kesempurnaan yang jarang tercapai. Lalu, mengapa kita harus sholat? Apakah Tuhan butuh sembahmu? Tidak. Allah tidak mengambil manfaat dari ruku dan sujudmu. Kamu sholat karena kamu adalah seorang hamba dan Dia adalah Tuhan. Akuilah kehambaanmu dengan ikhlas, bukan karena takut neraka, bukan pula karena merindukan bidadari surga, tetapi karena memang hanya itulah martabat kita di hadapan kebesarannya. Jika kamu sholat karena mengharap surga ataupun takut nerakanya, maka kamu masih bersifat transaksional. Karena tingkat tertinggi adalah sholat karena dia memang layak disembah. Ingatlah selalu, asal sholatmu adalah 5 waktu. Tahukah kamu mengapa subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat? Ini bukan angka acak. Subuh 2 rakaat adalah kenyataan zat dan sifat yang tidak terpisah. Maghrib 3 rakaat adalah pengakuan akan ahdah, wahdah dan wahdiyat. Allah
Muhammad dan Adam. Zat, sifat, dan af'al yang menyatu dalam diri seorang insan. Dan zuhur, asar, serta isya yang 4 rakaat adalah 4 unsur dirimu: tanah, air, api, dan angin, serta 4 martabat tertingginya: hayat, ilmu, kudrat, dan irodat. Bacaan yang kau keraskan, sedangkan bacaan yang kamu keraskan pada saat sholat maghrib, isya, dan subuh adalah ta'yin, pernyataan nyata dari rahasia Muhammad. Sedangkan bacaan yang kau lirihkan di sholat zuhur dan asar adalah batin, kembali kepada tiada bertakyin. Inilah isyarat bahwa setelah zahir, segalanya kembali kepada batin, kepada asalnya. Kanallahu wa'lam yakun syai'un ghairuhu. Dia ada sejak dahulu dan tiada sesuatu pun selain dia. Jadi saat ini bukalah mata hatimu. Tubuhmu adalah perahu yang berlayar di lautan dunia. Nyawamu adalah nakodanya, dan tujuan pelayaranmu adalah zat Allah yang selama ini tersembunyi di dalam sirmu. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa. Peliharalah nafasmu, hadirkan Tuhanmu dalam setiap detik, karena sesungguhnya jarak antara dirimu dan dia hanyalah hijab keakuanmu. Lenyapkanlah badanmu ke dalam nyawamu, lenyapkanlah nyawamu ke dalam rahasianya. Di awal, aku adalah cahaya yang tersembunyi, lalu aku rindu untuk dikenal, maka kuciptakanlah kamu. Dan di akhir pencarian, kamu akan sadar bahwa tidak pernah ada perpisahan. Akhir Muhammad adalah rohani, batin Muhammad adalah robbani, dan puncak dari segalanya adalah insan kamil. Itulah kamu yang telah mengenal siapa dirimu sebenarnya. Sempurnakanlah makrifatmu dengan dia. Semoga perjalanan ini mengantarkanmu pada keselamatan dunia dan akhirat. Demikianlah, salam